selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 143. Zelin telah tiba di tanah air. Dia tidak mengabari kepulangannya. Berpisah dengan Tia di bandara. Zelin merasakan rindu dengan tanah kelahirannya. Sepanjang perjalanan pulang, di dalam taksi, dia terus melihat ke arah luar jendela. Sesampai di mansion, dia langsung mencari keberadaan papanya yang selalu ada di ruang fitness. "Papa mana?" tanyanya ke Pak Budi. Pak Budi menunjuk ke lantai atas. Zelin tahu di mana menemukan kedua orang tuanya. Masuk secara perlahan, dia kaget melihat papanya makan di suap mamanya. "Papa kenapa?" tanya Zelin dan segera menghampiri papa dan mamanya. "Zelin sayang." Mamanya langsung memeluk anak bungsunya. Zelin mengecup dan memeluk kedua orang tuanya. "Papa kenapa?" tanya Zelin lagi dan langsung duduk di atas tempat tidur, menyandarkan kepalanya di bahu papanya. "Papa sakit," sahut mamanya. "Sakit apa?" tanya Zelin yang masih bersikap manja. Kedua orang tuanya saling pandang. "Ma, Pa, jangan sembunyikan apapun dariku. Katakan sebenarnya," seru anaknya memperhatikan kedua orang tuanya secara bergantian. "Papa sakit jantung," sahut papanya santai. "Apa? Kenapa Papa dan Mama menyembunyikan dariku?" ujar Zelin menangis. "Tidak ada yang menyembunyikan. Papa dan Mama hanya mau mengatakan setelah kamu tiba di tanah air," sahut papanya seraya mengelus rambut anak bungsunya. "Papa jangan sakit, aku sayang sama Papa," ujar Zelin dan memeluk pria parubaya itu. Zira berangkat ke kantornya. Setelah mendapatkan izin dari suaminya, akhirnya Zira melakukan pemotretan. Dan tentunya dia sendiri yang memilih kostum yang digunakannya. Melakukan beberapa pemotretan yang tentunya diarahkan seorang fotografer. Pemotretan selesai dalam waktu 2 jam. "Zira, menurut saya foto kamu sangat bagus. Aku akan mengirimkan foto ini ke luar negeri," ujar Lino. "Kabari sekretarisku apapun hasilnya," sahut Zira dan segera berlalu meninggalkan perusahaannya. Sebelum pulang, Zira mampir ke mansion, menjenguk mertuanya dengan membawa buah naga kesukaan papa mertuanya. "Pak, di mana Papa?" tanya Zira ke Pak Budi seraya menyerahkan buah naga ke Pak Budi. "Ada di kamar." Zira segera ke kamar dan mengetuk pintu. Ketika pintu dibuka, "Kak Zira!" Zelin langsung lompat dari tempat tidur dan segera memeluk kakak iparnya. "Wah, kakak cantik banget," puji Zelin melihat riasan Zira yang sangat berbeda. "Kamu dari mana, Zira?" tanya Nyonya Amel. "Hari ini aku melakukan pemotretan untuk produk kosmetik yang terbaru," sahut Zira dan duduk di pinggir tempat tidur seraya menyalami papa mertuanya. "Pemotretan? Apa kakak akan jadi artis?" tanya Zelin. "Enggak, hanya model kardus," sahut Zira asal. Setelah ngobrol dengan mertuanya, Zelin menarik tangan Zira. "Kak, aku mau curhat," ujar Zelin. Zira dan Zelin duduk di taman belakang. "Apa kamu sudah mendapatkan gebetan baru?" tanya Zira. "Kakak salah. Aku dan Koko sudah kembali bersatu," sahut Zelin. Gadis itu menceritakan tentang Koko yang datang ke luar negeri untuk mengikutinya. Semua diceritakannya. "Wah, ternyata Koko serius dengan kamu. Lalu bagaimana dengan langit?" tanya Zira. "Kakak," serunya. Zira tertawa dan mencubit adik iparnya. "Syukur kalau begitu. Yang penting kamu senang. Jangan menerima cinta seorang pria hanya karena kasihan." "Maksud kakak apa?" tanya Zelin bingung. "Kalau menerima seseorang karena kasihan, kakak yakin tidak akan bertahan lama. Tapi jika ada cinta di dalamnya, beda ceritanya," jelas Zira. Zelin diam sesaat, dan Zira memperhatikannya. "Kenapa? Apa kamu termasuk tim yang kasihan atau cinta?" tanya Zira. "Ah kakak, tim cinta dong. Aku mau ketemu si kembar," ujar Zelin. Zira pamit pulang, dan Zelin izin ke mama dan papanya untuk melihat si kembar. Keduanya mengendarai mobilnya masing-masing. Di ruangan CEO, Ziko dan Kevin membahas tentang pekerjaan mereka, dan ada suara ketukan dari pintu. "Masuk, Tita Ziko." Ziko dan Kevin menoleh ke arah pintu. Keduanya tercengang ketika melihat ada sosok yang sangat mereka kenal. "Koko?" ujar keduanya. Koko tersenyum dan menyalami kedua pria yang sangat berpengaruh di perusahaan itu. "Pagi bos," sapanya dengan tersenyum. "Bagaimana cuti kamu? Enak?" tanya Ziko. Koko membalas dengan tersenyum.
Padahal ini belum 1 tahun, tapi kamu udah balik. Apa tabungan kamu sudah habis? Ujar Zico asal. Iya tuan, sahut Koko asal. Kapan kamu datang? Tanya Kevin. Baru saja, sahutnya. Kamu selama ini cuti kemana saja? Tanya Zico penasaran. Saya keluar negeri. Koko menyebutkan nama negara tempat dia selama ini tinggal. Itu negara Zelin menuntut ilmu. Apa kamu bertemu dengannya? Tanya Zico. Tuan, itu negara bukan kampung. Mana mungkin Koko bertemu dengan Zelin? Timpal Kevin. Salah pak, saya dan Zelin bertemu dan sekarang kami telah kembali, sahut Koko tersenyum. Kevin dan Zico melongok. Hebat sekali, negara itu besar, tapi kalian bisa bertemu. Apa itu yang dinamakan jodoh? Ujar Kevin. Zico langsung menatap tajam ke arah Koko. Walaupun kamu telah kembali dengan Zelin, peraturan tetap sama. Malam minggu hanya boleh ke rumahku, paham? Seru Zico. Paham bos, sahut Koko. Kapan kamu mulai kerja? Tanya Zico. Lusa bos, saya masih capek, sahut Koko. Apa perlu aku panggilkan tukang pijat? Ejek Zico. Terima kasih bos, saya permisi. Koko keluar dari ruangan itu. Zico dapat bernapas lega karena Koko telah kembali. Aku heran, bagaimana mungkin mereka bisa bertemu, padahal itu sebuah negara, ujar Zico. Mungkin itu namanya jodoh, sahut Kevin. Keduanya kembali melanjutkan pekerjaannya. Di Basam Group. Jam makan siang, Langit tidak makan di kantin, tapi dia lebih memilih makan di parkiran bersama dengan Bima. Menu mereka sama, dan yang memasak bekal untuk hari ini Bima. Bima memasak udang sambal pete dan sayur bening. Bim, kamu kenapa? Tanya Langit memperhatikan sikap temannya yang banyak diam dari biasanya. Enggak apa-apa, sahutnya dan melanjutkan makan siangnya. Bicaralah, tapi jika kamu mau, ujar Langit. Bima diam dan melihat ke arah depan. Sebenarnya, aku mendengar percakapan kamu dan Pelangi kemarin. Aku baru tahu kalau kakakku telah memberikan peringatan sama Pelangi. Aku tidak suka dengan sikap kakakku, jelas Bima. Langit menepuk bahu temannya. Kakakmu tidak salah. Dia hanya ingin melindungi kamu dari kami. Kami mungkin masih dianggap penjahat di mata Menik. Tapi menurutku wajar. Tidak gampang membersihkan nama yang telah tercoreng. Jadi saranku, jangan salahkan Menik. Dia hanya bersikap layaknya seorang kakak. Apalagi dia hamil besar. Jangan tambah pikirannya dengan masalah yang menurutku biasa saja. Jelas Langit. Bima tersenyum. Tidak ada rasa kecewa ataupun sakit hati di hati Langit. Tidak ada rasa dendam ataupun membela diri. Tapi membenarkan semua perlakuan Menik. Sore harinya di parkiran. Bim, aku mau ke mall sebentar, ujar Langit yang telah berada di atas motornya. Mau beli apa? Tanya Bima. Aku mau beli beberapa peralatan untuk kafe kita. Hanya sebentar kok, sahutnya. Langit melajukan motornya menuju mall. Dan Bima melanjutkan motornya menuju kafe sekaligus tempat tinggal mereka. Di mall. Langit memilih beberapa alat untuk membuat kopi. Menyusuri rak ketika mendapatkan semua yang diperlukannya, dia beralih ke kasir. Tapi melihat ada peralatan yang unik, dia kembali menyusuri rak yang lainnya. Langit, sapa seorang gadis. Langit menoleh ke arah gadis itu. Vania, kamu sama siapa? Tanya Langit seraya melihat seseorang yang ada di samping ataupun di belakang gadis itu. Sendirian, sahut Vania. Kamu borong? Tanya Vania yang melihat isi keranjang yang ada di tangan pria itu. Iya, untuk kafe. Kamu beli apa? Tanya Langit. Tadi sepulang kerja iseng main ke mall. Rencananya hanya cuci mata. Tapi melihat gelas yang unik ini jadi beli deh. Sahut gadis itu seraya tersenyum dan menampilkan gigi putihnya yang rapi. Sebenarnya, aku ingin mengajak kamu makan es krim. Tapi sepertinya kamu sibuk, ujar Vania. Es krim? Tanya Langit bingung. Jangan berpikiran aneh-aneh. Aku hanya ingin membalas yang kemarin. Karena tumpangan itu, aku nggak terlambat, jelasnya. Langit melihat jam di tangannya. Baiklah, sepertinya setengah jam cukup, sahut Langit. Vania senang. Akhirnya kedua menuju kafe es krim yang menyajikan berbagai macam es krim. Vania mengantri es krim dan Langit duduk di pojok seraya memainkan ponselnya. Vania telah mendapatkan es krimnya. Dia membawa 2 mangkuk es krim dan tanpa sengaja dia menabrak seorang gadis yang baru saja masuk ke dalam kafe itu. Maaf, ujar Vania tidak enak. Tidak apa-apa.
Aku juga minta maaf karena tidak melihat kamu, sahut gadis itu seraya membersihkan pakaiannya yang penuh coklat. Langit melihat dari tempat duduknya. Dia mendatangi Vania. Kenapa? Tanya Langit. Aku tidak sengaja menumpahkan es krim ke pakaiannya, saat Vania tidak enak hati. Enggak apa-apa, ujar gadis itu dan menoleh ke arah Langit. Zelin? Seru Langit. Langit? Seru Zelin. Keduanya diam dan terpaku. Apa kalian saling kenal? Tanya Vania. Zelin melirik gadis yang baru menumpahkan es krim di bajunya. Syukurlah dia sudah memiliki tambatan hati. Zelin bergumam dalam hatinya. Halo? Ujar Vania yang bingung dengan sikap Langit yang terus memandang ke arah Zelin. Permisi, ujar Zelin dan ingin pergi, tapi tangannya ditahan Langit. Sudah lama kita tidak bertemu. Bagaimana kalau kita ngobrol sambil makan es krim? Ajak Langit. Zelin melirik Vania dan Langit. Menurutnya tidak ada masalah untuk tidak menghindar. Karena Langit telah memiliki kekasih, itu pikirnya. Dan jika dia menghindar, akan menimbulkan reaksi ataupun pikiran yang beragam dari Langit. Baiklah, sahut Zelin. Langit memesan es krim untuknya dan Zelin. Vania duduk di depan Zelin seraya menyantap es krimnya. Kenalkan, namaku Zelin. Zelin mengulurkan tangannya ke hadapan Vania. Vania, keduanya tersenyum. Langit masih mengantri dan dia terus melirik ke arah tempat duduk yang ada Zelin tentunya. Sepertinya kalian belanja banyak hari ini, ujar Zelin melihat kantong besar yang ada di lantai, di dekat kaki meja tempat mereka duduk. Bersambung.